Berdosakah orang tua apabila mempunyai anak yang sudah balik sulit untuk diajak sholat? Sebab ada anggapan bahwa kalau anak yang sudah balik itu tidak mengerjakan sholat, orang tua yang menanggung dosanya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ari, anak saya sudah balik, disuruh sholat gak mau. Tak seneni Gus, anak kulon jawab. Lah nek aku ora sholat kan sing dosa ora aku, sing dosa bapak. Apakah betul anggapan seperti itu? Nomor satu, anak yang sudah balik, balik itu tandanya tiga. Untuk perempuan mengalami haid dan mengalami mimpi basah, untuk laki-laki hanya bisa mengalami mimpi basah. Kalau sudah ditunggu sampai belasan tahun ora haid-haid, tidak kunjung haid, tidak kunjung mimpi basah, maka baliknya dengan sempurnanya usia 15 tahun hitungan hijriyah. Berarti kalau sudah haid atau sudah mimpi basah, atau belum haid belum mimpi basah tapi usianya sudah menginjak 15 tahun hijriyah, berarti dia sudah balik. Dan orang yang sudah balik itu sudah memiliki rekening amal tersendiri. Kata Nabi Muhammad SAW, turfa'ul a'mal li salas, diangkat pena, turfa'ul qalam, diangkat pena itu untuk 3 orang. Pena catatan sudah mulai diangkat untuk 3 orang. Siapa? Yang pertama adalah orang yang tidur ketika dia bangun. Nek jenengan sare, tur sare tenan, jotos kancane mboten dosa. Tapi sare tenan, jotos kancane mboten dosa. Atau yang kedua, orang gila hingga dia waras. Nek enten wong edan, jotos kancane mboten dosa. Ning nek ngedan, benten lho nggih, edan tenan kalih ngedan. Ning nek ngedan melakukan kemaksiatan tetap dosa. Yang ketiga, anak kecil hingga dia balik. Berarti artinya orang tidur yang dilakukan bukan atas kendalinya, enggak dihitung pahala, enggak dihitung dosa. Sehingga ketika dia bangun baru dihitung, ada hitung-hitungannya. Orang gila karena dia enggak sadar, enggak ada catatannya. Tapi ketika dia sembuh mulai ada catatannya. Dan yang ketiga, anak kecil betul tidak ada catatannya, tapi ketika dia balik berarti sudah mulai memiliki catatan amal tersendiri. Sehingga tidak betul apabila ada anggapan yang mengatakan kalau anak sudah balik tidak sholat dosane sengepek wong tua, tidak betul. Poin yang kedua, tetapi kalau dikatakan bahwa apabila ada anak balik yang tidak sholat, anaknya dosa dan orang tua bisa ikut kepada dosa, betul. Jadi kalau anaknya mboten dosa, sing dosa wong tuane salah, karena anaknya juga dosa, punya catatan amal tersendiri. Tetapi kalau dikatakan anaknya dosa dan orang tuanya bisa katut dosa, betul. Kenapa? Karena anak yang sudah balik tersebut sejak sebelum balik kewajiban orang tua harus membiasakannya terhadap kewajiban-kewajiban syariat yang nanti akan datang kepada anak kita. Maka misal kok ada anak usia 12 tahun baru mimpi basah, kelas 1 SMP, usia 12 tahun baru haid, maka nyun pangapunten, apakah sholatnya wajib ketika 12? Enggak. Orang tua wajib nuntun ngelatih putra-putranipun ketika usia 7 tahun. Padahal 7 tahun nek cara fikih kan 2 tahun sebelum panjenengan balik. Wong usia minimal wanita bisa haid itu 9 tahun kurang 16 hari. Artinya 2 tahun sebelumnya sudah diken latihan. Wong coblosan 2024 niku Pak, niku sing ngancang-ngancang dadi caleg pun ke 2021 ndek wingi. Wah, aku tak gawe pengajian. Wah, aku tak gawe kaya ngene. Wah, aku tak juandan sing ganteng ben ketok wong soleh.
mungkin nek pun wayah 2023 akhir lagi ketok simbol apa? Warna abang, kuning, hijau, biru. Barang ketok simbole sibuk dadi caleke, pengajiane libur. Enten mboten ngeten niku. Enten ning rasa ngarani wonge. Zaman kayak pengajian, iya oh, ora trimo selapan pisan, selapan pintu, selapan ping telu, selapan ping papat, kono bayari. Barang wis sibuk dadi caleg, libur pengajiane saudara-saudara. Oh, enten sing wong ngoten niku. Gitu. Makanya pangapunten orang-orang yang sudah balik, nggih, orang-orang yang sudah balik itu panjenengan didiknya bukan pas balik, tapi setahun 2 tahun sebelumnya. Ojo kalah karo caleg. Wong caleg 2024 nembe arep coblosan we ke 2021 pun persiapan pun dilatih kok. Pun dilatih. Maka anak kita perintah syariat 7 tahun mulai dilatih puasa, mulai dilatih sholat. Bahkan ketika mencapai usia 10 tahun kok belum balik, kan sebenarnya belum wajib, tapi sudah boleh digebuk bagian-bagian yang tidak menyakitkan dalam jangka waktu yang lama. Digebuk bagian-bagian yang tidak membahayakan. Mana contohnya yang boleh digebuk? Bagian lengan, bagian paha, bagian bokong, bagian pantat. Nah itu boleh untuk dipukul ketika usianya sudah mencapai 10 tahun. Kenapa? Karena berarti sebentar lagi nang kue balik. Sehingga ke orang tua lalai kepada tugas tersebut dan menjadikan anaknya ketika usia balik belum siap untuk melaksanakan kewajiban syariat tersebut, maka selain anaknya dosa, nyuwun pangapunten orang tuanya juga berdosa. Hati-hati, hati-hati, waspadalah, waspadalah.